Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema wanita adalah guru serba bisa. Masya Allah dari tadi guru-guru kita memberikan alasan kenapa wanita itu spesial dalam mendidik anak nih Masya Allah. Makanya jamaah siapin catatannya karena akan ada ilmu yang penting banget dari guru-guru kita. Baik selanjutnya saya mau ke Ustazah Lulung nih, tadi ada janji. Nah, kita ulangi mungkin ada jamaah yang baru bergabung ya Ustazah. Ustazah, sebagai seorang guru itu kita tidak boleh yang namanya membeda-bedakan murid yang satu dengan murid yang lainnya. Tapi bagaimana nih kalau menurut hukum Islam, kalau misalnya guru wanita itu mengajar anak muridnya misalnya laki-laki. Nah, itu kan bukan mahramnya misalnya. Nah, itu gimana hukumnya? Mohon penjelasannya. Kan Silakan. ngajar, emang ngapain? Nah, itu dia Orang makanya. ngajar, Mohon emang ngapain? penjelasannya. Silakan Mohon Ustazah. izin Ustaz kemana? Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah! Lila. Ayo bangun! Astagfirullahaladzim, ada kesiangan subuh nih kayaknya nih ya. Ngomong-ngomong soal kita sebagai wanita, sebagai guru yang serba bisa, ini mudah-mudahan semua wanita yang ada dimanapun ya, semoga menjadi seorang guru yang serba bisa terutama untuk keluarga Amin, dan juga amin. untuk sahabat-sahabatnya. Amin ya Rabbal robbal. alamin. Ngomongin belajar dan mengajar itu kan pasti ada yang namanya mungkin kalau kita di pondok, perempuan dengan perempuan. Tapi pun di pondok ada kita punya guru ustadz. Lah kita ini kan belajar, emang ngapain? Masa iya kita ngajarin yang namanya murid kita laki-laki terus kita macam-macam? Ya kan tadi dibilang guru itu sebagai uswah. Ya kali gitu kan? Ya ampun seuzon amat sih. Nah emang kalau misalnya kita ngajar laki-laki kenapa? Yang penting kan ada batasannya. Dalam surat An-Nur ayat 30 dibaca nih. Jangan ayat 31 doang ya pemirsa. Ayat 30 nyatakan apa? Sebagai laki-laki, hai orang-orang beriman, hai laki-laki yang beriman. Tundukkanlah pandanganmu dan jagalah kemaluanmu. Berarti ayat 30 duluan tuh laki-lakinya. Jadi ketika kita sebagai wanita misalnya, mungkin ada yang namanya kita mengajar di salah satu sekolah atau apapun dan muridnya laki-laki, ya nggak apa-apa. Lah niatnya satu belajar, kedua menuntut ilmu, nggak ada batasan kalau hal itu. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz ada seorang guru wanita bernama Amra binti Abdurrahman. Ya, beliau adalah seorang ahli hukum dan beliau ternyata memiliki murid laki-laki. Salah satunya adalah Abu Bakar bin Hizam. Nggak apa-apa tuh. Kan belajar. Yang penting kita berdua ini yang guru menjaga pandangannya, yang laki-laki juga sebagai murid menjaga pandangannya. Kan begitu dalam surat An-Nur ayat 30. Baru deh setelah laki-lakinya menundukkan pandangan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, baru perempuannya. Surat An-Nur ayat 31. Hai wanita-wanita yang beriman, kan begitu. Jadi laki-lakinya dulu, jangan perempuannya aja yang disalahin. Lakinya juga dong, suruh nunjukin pandangan. Perempuan melulu. Bagaimana sih Kak Mikdad? Lah kok aku? Seperti itu ya pemirsa. Jadi Baik, setelah baik. yang murid laki-lakinya atau bukan mahramnya menundukkan, baru kita sebagai wanita pun harus menundukkan pandangan kita. Menjaga kemaluan kita, menjaga kehormatan kita. Dalam hal mengajar, dalam hal apapun berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram. Bahkan di rumah sendiri pun kita juga ada batasan. Ipar adalah maut misalnya, sepupu juga bukan mahram. Kalau kita bersilaturahim kemarin Ramadan itu, kemudian ada hal lebih halal, apa yang nggak boleh? Lah kan kita silaturahim. Gak boleh, soalnya terketemunya sama bukan mahram. Ya kali ketemu sepupu macam-macam, orang kita ngumpul sekeluarga, salam-salaman, prasmanan, makan. Ada hadiah deh tuh, THR, kan begitu. Kagak mau kumpul ya udah, kagak mau belajar ya udah, kan begitu. Nah jadi dalam zaman Rasulullah pun, seorang istri Nabi yang sangat cantik, Humairah ya kan. Pipinya kemerah-merahan saking cantiknya gitu ya. Pun beliau mengajar salah seorang muridnya bernama Ibnu Abbas. Laki-laki juga. Jadi kalau interaksi dalam pendidikan, dalam interaksi dalam pengajaran, niat ngajar ini bukan untuk ganjen. Tapi untuk menjadi uswatun hasanah bagi kita. Yang diambil ilmunya. Nah, Bukan itu yang namanya dia. paras wajahnya yang cantik seperti saya. Makanya nggak boleh pilih-pilih sebagai guru juga. Yang cantik dikasih ini lebih banyak gitu jam belajarnya. Oh. Nah itu berarti nggak boleh juga tuh. Yang nggak boleh juga, beda-bedaan itu kan jadwal beda. Betul. Kalau ini kan pelajaran. Pelajaran. Tuh 2, 3. Pelajaran, Masya Allah. Seru ya kalau Ustazah Lulung ya, humoris gitu ya. Baik jamaah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Dikutip dari
Tribunnews.com, warganet merasa miris dengan jumlah gaji honorer yang sekecil itu. Bahkan ada warganet yang menyebut perbedaan itu sangat jauh dengan guru PNS. Selama 1 bulan, Hafid mengajar sebanyak 8 kali. Gaji mengajar tersebut ditambah dengan honor tetap sebesar Rp12.000. Jika diakumulasikan dalam sebulan, gajinya tak sampai Rp200.000. Dalam videonya menyebutkan dirinya hanya mendapatkan gaji sebesar Rp118.000 untuk bulan April. Aduh ya Allah, aku cuma bisa istighfar nih tadi nonton videonya refleks Sedih banget. astagfirullahaladzim. Ustaz Maulana gimana nih pendapatnya ngeliat tadi cuplikan tadi, sedih ya? Iya. Miris ya hati kayak aduh ya Banget. Allah. Karena Ustaz juga relate pasti karena Ustaz juga Iya. dulu pernah mengajar, Pernah. pernah menjadi guru, pernah gak dapat bayaran? Bukan ya Allah. Bahkan mungkin ada juga guru-guru di luar sana yang tidak menerima sepeser pun. Nah ini kita bahas mengenai wanita dulu nih. Wanita yang menjadi seorang guru baik Iya. di rumah ataupun di sekolah. Sebenarnya idealnya tuh dapat bayarnya itu berapa sih? Lalu bagaimana cara menyikapi kalau misalnya mohon maaf nih ada guru-guru yang sebenarnya bayarannya itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, di bawah batas UMR bahkan normal gitu ya. Mohon penjelasannya Ustaz Maulana, silakan guru. Masya Allah tabarakallah. Izin Sasam dan Bunda Lulung, Masya Allah tabarakallah. Dan semua guru-guru dimanapun berada. Saya salut, angkat topi saya kepada semua guru-guru. Karena juga saya juga pernah merasakan jadi guru ya. Dimana gajinya itu sebulan. Bahkan sebenarnya saya waktu jadi guru nggak mau lihat gaji saya. Ya Allah, Nggak gak pernah mau. dilihat gajinya Nggak berapa mau. gitu. Nggak mau. Nah, pantasnya berapa sih sebenarnya harusnya diterima oleh seorang guru? Kita ambil 3 patokan. Pertama, kalau keikhlasannya, maka sebenarnya gini, kalau para ulama itu tidak pernah memberikan patokan, bahkan tidak bisa dibayar itu guru-guru. Bahkan kita diajarin, jangan. Kenapa? Ikhlas. Kenapa? Karena kapan dibayar nanti pahalanya tidak ada. Jadi guru-guru itu tidak merasa, mohon maaf tanpa menggurui. Beliau itu adalah berdasarkan keikhlasan. Kenapa saya katakan keikhlasan? Karena mencari berkah di dalamnya. Maka guru-guru ngaji, guru kampung itu tidak ada bayaran. Ikhlasnya luar biasa. Cuma kita yang tahu diri sebagai orang tua murid. Kita yang tahu diri. Kemudian mohon maaf. Kenapa berkata mereka seikhlasnya? Dibayar tidak dibayar terserah seikhlasnya. Karena tugas mengajar itu adalah tugas kita. Bagaimana kita amal ma'ruf nahi mungkar. Itu sebenarnya patokannya. Saya belajar dari Andre Gurta, Allah yarham. Andre Gurta, K.J. Muhammad Aris, pendiri Pondok Pesantren Al-Mahda. Itu karena sekarang saya lagi yang pegang masalah keuangan masjid dan sebagainya. Itu saya berkata dulu kita tidak pusing dengan pembayaran. Sekarang kita harus ngaturin. Karena beliau dulu tidak pernah dibayar. Masya Allah tabarakallah. Berpuluh-puluh tahun beliau ngajar di masjid nggak dibayar. Kemudian yang kedua, karena kemuliaan. Maka kalau kita berbicara tentang kemuliaan, guru-guru itu tak ternilai. Sekali lagi, tak ternilai, tidak bisa kau nilai seberapapun kau bayarkan, tidak akan bisa ternilai. Mohon maaf, kau biar kau kasih semua itu tidak akan sama. Karena guru-guru itu mendapatkan kemuliaan luar biasa. Para penuntut ilmu aja didoakan semua ikan-ikan di laut. Bagaimana dengan yang mengajar? Dan ini adalah amal jariah. Dan yang ketiga, baik kita mari pakai hitung-hitungan ya. Ini tadi tidak usah bayar, ikhlas. Yang kedua, kemuliaan tak ternilai. Sekarang yang ketiga, kita hitung-hitungan. Kalau ini adalah bentuk profesi. Nah, baik. Kita bermain profesi. Maka kita merujuk daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Itu memberikan 15 dinar. Guru. 15 dinar. 15 dinar itu 1 dinar berarti 5 gram. 1 gram berarti 500. Berarti 2,5 juta kali 15. Sama dengan sekitar 37.500.000. Wih, hebat banget. Aku masih mikir loh. Ya Allah, Ustaz Maulana matematikanya bagus nih masih di SMA. Jadi 37.500.000 gajinya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Karena dikasih 15 dinar. Nah itu. Nah bagaimana patokannya sekarang? Paling enak hitungnya sekarang. Gimana Nah, saya Ustaz? hitungnya sekarang enak. Berdasarkan UMR. Betul. Itu paling aman. Berdasarkan UMR kalau berdasarkan profesi.
Ya, betul, betul, betul. Harusnya ya, itu menjadi Harusnya. barometer, menjadi patokan ya. Iya. Baik. Masya Allah, intinya guru itu adalah profesi yang sangat mulia, yang tidak ternilai harganya ya, tidak bisa dibayar dengan uang. Karena kita semua mungkin juga bisa ada di sini karena jasa Karena guru-guru guru. kita ya. Tanya, Isel kan jadi guru buat Betul, zoo. betul, betul. Zoo, Zo, ya? zo. Zo. Ya, betul. Zo. Zo. Bukan zoo. Zo. Kalau zoo kebun binatang. Gimana Zo. Ustaz? Zo. Iya. Berapa bayarnya? Waduh, aduh nggak bisa dibayar ya. Baik, pokoknya intinya kita berterima kasih sama guru-guru kita yang luar biasa. Amin. Masya Allah, baik jamaah, ini sepertinya jamaah yang di rumah nggak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan. Kita bacakan pertanyaan pertama, ada Instagram dari, oh baik, hamba Allah, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang suka sedih saat menerima gaji sebagai guru yang tidak seberapa itu. Dari tadi ikhlas untuk menjalaninya. Tapi kadang aku sulit untuk melewati hari-hariku dengan kebutuhan ekonomi yang serba mahal ini. Apakah Allah akan melipat gandakan ilmu yang setiap hari aku berikan kepada murid-muridku? Dan apakah bisa sebagai bekal aku nanti di akhirat? Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin akan dijawab melalui tausiah oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Zalulung, Ustaz Maulana, Mas Bigdat, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka jikalau dikatakan bagaimana tentang keikhlasan saya ini, awalnya saya ikhlas katanya, tapi lama-lama juga ngeluh juga gitu. Jadi sebenarnya keikhlasan itu tergantung berapa banyak. Jadi semakin banyak bayarannya semakin ikhlas insya Allah. Jadi kalau gajinya semakin banyak semakin ikhlas juga ngajarnya. Dan ini dirasakan oleh siapapun di dalam profesinya. Maka subhanallah, ikhlas itu kan pelaku dan Allah yang tahu. Orang meminta bayaran belum tentu dia tidak ikhlas. Orang yang menginginkan gaji UMR belum tentu dia tidak ikhlas. Ikhlas kok. Tapi sebenarnya secara profesional kami juga membutuhkan itu untuk kehidupan sehari-hari. Bayangin, dia memberikan waktunya yang bisa dia gunakan untuk bekerja di tempat yang lain, tapi dia mendedikasikan waktunya untuk mengajarkan bangsa ini, anak-anaknya di bangsa ini, dan dia mengambil waktu untuk mengajar anak sendiri untuk mengajarkan anak orang lain. Jadi disinilah dedikasi yang luar biasa yang mestinya dihargai dan dimuliakan, sehingga ketika mereka ikhlas mengajari anak-anak kita, mereka pun mendapatkan pahala, kita pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan selanjutnya, bisakah menjadi bekal aku di akhirat nanti? Tentu saja bisa, karena ternyata ilmu itu adalah satu amalan yang disebut sebagai amal jariah. Amal jariah yang mana tidak terputus pahalanya meskipun orang itu sudah meninggal dunia. Kalau amal-amal yang lain mungkin bisa saja terputus. Setelah kita nyumbang makanan, setelah kita membantu orang lain, itu terputus. Setelah kita meninggal dunia tidak bisa lagi. Tapi ternyata ketika seseorang mengajari orang lain, al-ilmu yuntafa'u bih. Ketika orang lain diajari dan ilmu itu bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan mengalir pahalanya. Jadi jangan ragu, mengajar itu adalah profesi yang kebaikannya bukan hanya didapatkan di dunia, tapi mengalir terus hingga alam barzakh, hingga nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan tadi penanya itu ikhlas ya. Jadi sebagai akhirat nanti di balasannya tuh dibalas oleh Allah di akhirat dengan surganya Allah. Nah, Amin, ya selanjutnya Allah. saya mau bertanya sama Ustadz Syam nih. Ustadz, aku tuh kepo banget, penasaran. Sebenarnya di zaman Nabi itu guru pertama itu siapa sih? Menurut mereka siapa kira-kira? Nah itu dia. Nanya balik Makanya nih. nanya balik aku nggak tahu, makanya nanya sama Ustadz Syam. Takut salah, mungkin nanti dijawab sama Ustadz Syam ya. Boleh. Nah jamaah biar siapin catatannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ayo, guru siapa pertama? Apa ayo? Siap. Apa ayo?